Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usna Nafiur Rahmah dengan NIM 402240094. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan semua dokumen usaha resmi, lengkap dan sah. Pemeriksaan ini mencakup kejelasan badan hukum, izin usaha, sertifikat tanah, serta dokumen lain yang mendukung jalannya perusahaan. Tujuan utamanya adalah memberi kepastian hukum agar usaha bisa berjalan sesuai aturan, terhindar dari masalah, dan diakui secara resmi. Jika dokumen tidak sah atau tidak lengkap, usaha bisa menghadapi masalah besar, bahkan dinyatakan tidak layak meskipun dari sisi lain terlihat menjanjikan. Karena itu, pengecekan aspek hukum harus dilakukan dengan teliti di lembaga yang berwenang sebelum usaha dijalankan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis badan hukum usaha. Yang pertama yaitu ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan didirikan atau dimiliki oleh satu orang saja. Pendirian perusahaan perseorangan ini tergolong mudah dan tidak membutuhkan modal besar karena modalnya berasal dari pemilik usaha itu sendiri. Tujuan utama dari pendirian perusahaan perseorangan adalah semata-mata hanya untuk mencari keuntungan. Yang kedua yaitu firma atau FA, merupakan entitas bisnis yang didirikan atau dimiliki oleh minimal 2 individu dengan menggunakan nama perusahaan. Terdapat 2 metode dalam pendirian firma, yaitu yang pertama menggunakan akta otentik, yaitu perlu proses publikasi hingga terdaftar di berita negara. Yang kedua yaitu dengan cara akta di bawah tangan. Tidak perlu proses publikasi dulu, tetapi dengan kesepakatan antar pihak yang bersangkutan. Modal awal firma berasal dari kontribusi anggota yang terlibat. Sama dengan perusahaan perseorangan, tujuan utama firma yaitu semata-mata untuk mencari keuntungan. Yang ketiga yaitu persekutuan komanditer atau CV, merupakan entitas bisnis yang didirikan sesuai dengan prinsip kepercayaan. Terdapat 2 bentuk persekutuan, yaitu yang pertama sekutu aktif, bertanggung jawab penuh atas semua kewajiban dan risiko perusahaan hingga aset mereka pribadi. Yang kedua yaitu sekutu pasif atau komanditer, yang hanya memiliki tanggung jawab terbatas, hanya sebatas penanaman modal. Untuk tujuan CV yaitu mengakomodasi individu yang ingin berpartisipasi sebagai investor dengan risiko yang lebih terkendali. Yang keempat yaitu perseroan terbatas atau PT, merupakan bentuk badan hukum yang umum digunakan dan hanya diminati oleh pelaku bisnis di Indonesia. Dilihat dari segi kepemilikannya, PT dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama perseroan terbatas biasa, yang didirikan oleh warga negara Indonesia dan seluruh pemegang saham dan pengurusnya dari kalangan BNI serta berbentuk badan hukum Indonesia. Yang kedua yaitu perseroan terbatas terbuka, yang dibentuk sebagai bagian dari kegiatan penanaman modal di mana keberadaan warga negara asing atau badan hukum asing boleh sebagai pendiri, pemegang saham, bahkan mengurus perusahaan. Yang ketiga yaitu perseroan terbatas Persero, yang dimiliki pemerintah melalui kepemilikan BUMN, serta pengelolaan dan regulasinya mengikuti ketentuan dari BUMN. Dilihat dari segi status, perseroan terbatas dibagi menjadi 2, yaitu terbuka dan tertutup. Perseroan terbuka yaitu perseroan yang memenuhi persyaratan jumlah modal dan pemegang saham tertentu atau yang telah melakukan penawaran umum kepada masyarakat. Sedangkan perseroan tertutup yaitu bentuk PT yang permodalan dan jumlah pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi tidak melakukan kegiatan penawaran saham ke masyarakat.
Yang kelima yaitu perusahaan negara atau biasa dikenal dengan BUMN, di mana kekayaan negara dipisahkan dan tidak dibagi menjadi saham, serta menyediakan pendanaan yang dibutuhkan untuk mendirikan BUMN. Yang keenam yaitu perusahaan daerah atau Perda, merupakan badan usaha yang dibentuk oleh peraturan daerah. Modalnya sendiri berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan dari perusahaan daerah yaitu untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan secara lebih luas seperti pembangunan ekonomi nasional. Yang ketujuh yaitu yayasan yang didirikan dengan orientasi untuk tidak mencari keuntungan karena aktivitas utamanya yaitu untuk kepentingan sosial. Sedangkan modal dari yayasan yaitu dari donasi, wakaf, hibah, atau pemberian lain yang tidak mengikat. Yang terakhir yaitu koperasi, merupakan bentuk badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan kepemilikannya. Poin selanjutnya adalah jenis-jenis izin usaha. Setiap usaha wajib memiliki dokumen legalitas dan izin sebelum beroperasi. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan perusahaan, mendukung pengawasan pemerintah, serta mencegah penyimpangan dan masalah di kemudian hari. Jenis izin usaha yang dibutuhkan berbeda-beda tergantung bidang usahanya masing-masing. Izin yang umumnya diperlukan meliputi tanda daftar perusahaan atau TDP, nomor pokok wajib pajak NPWP, izin usaha sesuai bidangnya, dan sertifikat tanah atau dokumen berharga lainnya. Selain itu, ada izin khusus seperti surat izin usaha perdagangan, surat izin usaha industri, izin pertambangan, izin pariwisata dan perhotelan, izin farmasi dan rumah sakit, izin usaha pertanian atau peternakan, izin domisili, izin gangguan, izin mendirikan bangunan, serta izin penggunaan tenaga kerja asing. Selain perizinan utama, dokumen pendukung seperti KTP, BPKB, kendaraan, dan surat-surat penting lain juga harus diteliti. Semua perizinan ini menjadi syarat penting agar usahanya sah, diakui, dan bisa berjalan lancar sesuai hukum. Dokumen yang diteliti. Jumlah dokumen yang perlu dianalisis untuk sebuah usaha tergantung pada karakteristik usaha tersebut. Prioritas harus ditetapkan untuk dokumen yang paling penting bagi rencana pendirian atau pengajuan usaha. Dokumen yang perlu diperhatikan meliputi 1. Bentuk badan usaha di Indonesia. Bentuk badan hukum yang umum adalah perseroan terbatas PT, CV, koperasi, yayasan, dan firma. Perusahaan besar terutama yang terbentuk PT biasanya perlu studi kelayakan sebelum memulai usaha dan status hukum PT harus dicantumkan dalam berita negara. 2. Bukti diri identitas pemilik usaha yaitu kartu tanda penduduk KTP yang diterbitkan oleh kelurahan setempat. 3. Tanda daftar perusahaan. Setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia wajib memiliki TDP yang diterbitkan sesuai bidang usaha oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Proses pengurusan di TDP biasanya bersamaan dengan pembuatan akta pendirian perusahaan. Yang keempat, nomor pokok. Pokok wajib pajak adalah elemen penting untuk memastikan perusahaan memiliki kewajiban perpajakan. Pengajuannya biasanya dilakukan bersamaan dengan akta pendirian di Departemen Kehakiman. Yang kelima, izin-izin perusahaan. Perusahaan perlu memeriksa semua izin terkait jenis usaha yang dijalankan. Beberapa izin penting termasuk SIUP untuk perdagangan, SIUI untuk industri,
izin pertambangan, izin pariwisata, izin kesehatan, izin pertanian, izin domisili, izin gangguan, IMB, dan izin tenaga kerja asing jika diperlukan. Yang keenam, keabsahan dokumen. Dokumen lainnya selain dokumen utama adalah dokumen penduduk yang harus diteliti. A. Status hukum tanah. Memastikan keaslian sertifikat tanah melalui Badan Pertanian Nasional dan memeriksa jenis hak atas tanah, nilai identitas pemilik, kondisi tanah, kesesuaian tata kota, dan status perjualbelian tanah. B. Kendaraan bermotor untuk perusahaan di bidang transportasi. Dokumen yang diperlukan termasuk PBKB, bukti pembelian, kondisi kendaraan, dan izin trayek. C. Dokumen atau sertifikat lain yang dianggap perlu juga harus diperiksa. Penelitian lapangan. Penelitian lapangan terhadap data atas informasi yang diperlukan serta pengujian terhadap keabsahan dokumen dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Yang pertama, mengonfirmasi langsung kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan dokumen atau surat-surat terkait. Yang kedua, mengakses sumber informasi seperti laporan tertulis, surat kabar, majalah, atau koleksi perpustakaan yang memuat data relevan dengan analisis yang sedang dilakukan. Dokumen yang harus dipersiapkan terkait aspek hukum perusahaan sekaligus menjadi bahan penilaian dalam studi kelayakan dan sisi legalitas dapat dirangkum sebagai bagaimana ditunjukkan pada gambar. Dokumen yang perlu disiapkan adalah aspek hukum, badan hukum, tanda daftar perusahaan, NPWP, surat izin usaha, izin domisili, izin mendirikan bangunan, bukti diri.